Kondisi luka bakar, saudara. Kita bahas bersama dengan dokter penanggung jawab pasien DPJP RSUD Jampang Kulon, Dr. Sulaiman Arigayota. Selamat petang, dok. Oke, suara saya jelas? Jelas, Mas. Dokter, sebagai penanggung jawab pasien saat itu pertama kali tiba, kondisinya seperti apa, dok? Bisa diceritakan? Baik, Mas Yasir. Jadi benar bahwa pasien atas nama Nizam ini datang ke IGD Rumah Sakit Umum Daerah Jampang Kulon, di mana saat pertama sekali datang ke IGD, kita langsung ditangani oleh dokter triase untuk memilah apakah ini mengalami kegawat daruratan atau tidak. Ternyata kita menemukan kegawat daruratan, kemudian selanjutnya dilakukan pemeriksaan oleh dokter IGD. Setelah dari dokter IGD baru ke saya sebagai dokter spesialis anak untuk menjadi sebagai dokter penanggung jawab pasien. Benar, pasien ini saat datang ke IGD kita melakukan pemeriksaan dan melakukan anamnesa pemeriksaan terhadap pasien, kemudian menanyakan kondisi pasien kepada ibu dan bapak pasien yang datang saat itu mengantarkan pasien. Dari pemeriksaan memang kita menemukan keluhan utama yang disampaikan oleh keluarga adalah ada luka di tubuh pasien. Dari pemeriksaan yang kami dapatkan, memang kami temukan berbagai luka di beberapa posisi di tubuh pasien, mulai dari wajah, sekitar mata, hidung, kemudian di beberapa bagian di tubuh, kemudian di anggota gerak tangan dan kaki, di mana lukanya ini berbagai kondisi, ada yang sudah sedikit mengering, ada yang luka lebam, kemudian ada yang terkesan seperti luka bakar. Nah, termasuk ada luka bakar begitu ya, karena informasinya korban ini meninggal akibat luka bakar yang derita begitu. Saya mau konfirmasi betul demikian atau ada luka lain yang mengakibatkan akhirnya korban meninggal dunia? Baik, Mas Yaskir. Jadi kita belum dapat menyimpulkan bahwa ini benar apakah luka bakar atau ada luka yang lain, karena dari pemeriksaan tidak sepenuhnya ini terkesan seperti luka bakar, tapi seperti yang tadi saya sampaikan bahwa di tubuh pasien ini ada beberapa luka dengan berbagai kondisi, jadi tidak bisa kita menyimpulkan bahwa ini murni sebagai luka bakar saja. Oke, saya mau konfirmasi informasi yang beredar bahwa kondisi paru-paru korban ini juga dalam kondisi yang memang sudah rusak akibat meminum air panas. Saya ingin konfirmasi betul demikian yang ditemukan. Ya, jadi saat kami melakukan triase untuk memilah kegawat daruratan pasien ini, justru kami menemukan kegawat daruratannya adalah gangguan di pola napas. Tetapi apakah gangguan pola napas ini disebabkan oleh luka-luka yang dialami pasien, tidak bisa langsung kita simpulkan. Jadi mungkin ada kondisi penyakit lain yang bisa menyebabkan kondisi napas pasien mengalami pola napas yang tidak adekuat atau tidak baik seperti itu. Jadi tindakan yang kami lakukan adalah penanganan untuk memberikan jalan napas yang terbaik. Jadi apakah ini suatu kondisi akibat meminum air panas belum bisa kita pastikan, begitu Mas Yasin. Yang jelas ada gangguan di pola nafas ya, menjadi salah satu penyebab begitu ya, akhirnya korban meninggal dunia. Ini bisa disimpulkan seperti itu atau apa hasil anamnesa ataupun kesimpulan dari dokter penyebab dari kematian korban? Mungkin untuk menyimpulkan langsung penyebab kematiannya kita tidak bisa memastikan, tetapi butuh pemeriksaan tingkat lanjut tentunya. Yang jelas memang pola napas tidak seperti napas yang seharusnya, jadi membutuhkan alat bantu napas seperti oksigen dengan tingkat alat yang butuh yang intensif, sehingga saat itu saya memang memutuskan pasien ini untuk dirawat di ruang intensif. Tetapi tidak bisa kita simpulkan kerusakan paru ini apakah karena meminum atau karena sesuatu zat yang terminum seperti itu, atau memang ini adalah kondisi penyakit yang sudah ada sebelumnya yang dialami pasien. Kita belum bisa menyimpulkan karena butuh pemeriksaan dan butuh telaah untuk menilai atau mencari tahu sebelumnya pasien ini sebenarnya punya riwayat sakit apa, seperti itu Mas Yasir. Oke, jadi hasil anamnesa awal itu ada ditemukan sejumlah luka, termasuk luka bakar dan juga ada gangguan di saluran pernafasan ya, begitu ya dokter ya? Benar, Mas Yasir. Oke, jadi hasil anamnesa awal itu ada ditemukan sejumlah luka, termasuk luka bakar dan juga ada gangguan di saluran pernafasan ya, begitu ya dokter ya? Benar, Mas Yasir. Oke, jadi
Untuk gangguan di saluran pernapasannya juga tidak bisa kita pastikan. Yang jelas pola napasnya terganggu. Pola nafasnya terganggu ini beda hal ya. Pola nafasnya terganggu ini apakah juga pada saat anamnesa awal ini juga diketahui sebenarnya korban ini memiliki penyakit bawaan atau seperti apa? Kalau kita langsung memastikan tentu belum bisa secepat itu Mas Yasir, masih butuh pemeriksaan tingkat lanjut seperti pemeriksaan radiologi, misalnya ada pemeriksaan ronsen, kemudian pemeriksaan laboratorium dasar dan tentu pemeriksaan laboratorium tingkat lanjut seperti itu, dan itu belum sempat kita lakukan karena kita masih menangani kegawat daruratan saja. Andai kegawat daruratan telah terlewati, pasien sudah tenang, barulah kita melakukan pemeriksaan tingkat lanjut untuk mencari tahu sebenarnya penyebab kematiannya apa seperti itu Mas Yasir.